Alhamdulillah wa syukurlah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam rangka penanaman beberapa pohon buah-buahan yang merupakan salah satu program Desa Mekarsari yaitu peduli lingkungan dalam rangka penghijauan ataupun dalam rangka membantu program pemerintah, diantaranya yaitu ada salah satu nawacita dari Pak Presiden. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, yang kami hormati dari dinas kehutanan yang kali ini diwakili oleh Satwil ya, Satpol Kabupaten Pangandaran, juga dari dinas-dinas yang lainnya. Juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam pertemuan kita, yaitu Bapak Haji Ruslan. Ucapan terima kasih kepada semuanya dan alhamdulillah sudah hadir pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama mungkin kami akan menyampaikan beberapa kegiatan kami di desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk penghijauan lingkungan Desa Mekarsari. Dan perlu Bapak ketahui bahwa ini adalah salah satu percontohan ataupun demplot. Tapi insya Allah kami sudah mempunyai beberapa lahan yang sudah dipersiapkan di hampir di setiap sudut. Dan perlu kami ketahui bahwa kami desa hampir setiap tahun menganggarkan dari APBD desa. Dan perlu Bapak ketahui, bukannya kami sombong ataupun bahasa Sunda agul gitu ya, supayung butut, bahwa Desa Mekarsari dalam hal ini alhamdulillah wa syukurillah kami bangga Desa Mekarsari mendapat penghargaan dalam rangka Warna Lestari tahun 2021 yaitu juara 2 ya, cabang dinas kehutanan wilayah 7 dalam rangka Desa Peduli Lingkungan. Dan alhamdulillah kami paling tidak tiap tahun menganggarkan sekitar 40 jutaan untuk program ini. Karena kami berpikir Desa Mekarsari di Kecamatan Semerak yaitu dalam agronya, yaitu dalam rangka penghijauan ataupun buah-buahan ya. Ini diantaranya sudah punya salah satu kebun yang diandalkan yaitu kebun lutut. Maka dari itu bukan hanya pengunjung dari Pangandaran, karena dari Bandung dari mana-mana juga hadir ataupun datang di Suntan Batang letaknya. Dan perlu kami ketahui atau perlu Bapak-bapak ketahui atau perlu kami laporkan jenis buah-buahan yang akan ditanam oleh kami yaitu durian bawor sebanyak 10 pohon, anggaran sumber dari APBD Desa Mekarsari. Yang kedua durian montong sebagai penambahan yang sudah ada yaitu 10 pohon dari APBD desa. Kemudian durian musangking 10 pohon, juga jambu jamaika 10 pohon, jambu frisa 10 pohon, jambu lilin 10 pohon, sawo 10 pohon, manggis 10 pohon, picung 50 pohon, duku 10 pohon, mangga romanis 10 pohon, mangga simana lagi 10 pohon, alpukat 10 pohon, jeruk legi 10 pohon, kemiri 25 pohon, dan kami pun menganggarkan kayu-kayuan diantaranya albasia 10.000 pohon, balsa 4.000 pohon, mahoni 500 pohon. Itulah agenda kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada desa kami dan diberikan salah satu terobosan baru bagi desa kami menjadi agrowisata ke depannya, karena kami tidak mempunyai objek wisata pantai. Mudah-mudahan dengan terobosan kami ini bisa menjadikan desa yang mendistributorkan buah-buahan di Desa Mekarsari dan menjaga lingkungan agar lingkungan tetap hijau, ranau, indah, dan bisa menguntungkan Allah Subhanahu. Pertama yang ingin saya sampaikan tentunya ucapan terima kasih bahkan apresiasi ya
kepada Pak Kepala Desa atau kepada Desa Mekarsari di bawah pimpinan Pak Kepala Desa tentunya beserta jajarannya. Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa beliau begitu peduli terhadap lingkungannya. Bapak dan Ibu, kalau kita ngobrol peduli terhadap lingkungan, berarti efek positifnya bukan hanya di situ, tapi kemana-mana lah, intinya seperti itu. Beliau berani menganggarkan dari ADD-nya ya mungkin apa ya? Dana desa. Ya pokoknya dari dana desa ya, sampai 40 juta. Bahkan kami mendoakan, mudah-mudahan ini ada yang menindaklanjuti. Karena kepentingan pribadi itu akan berdampak atau memberikan efek baik lah kepada yang lainnya. Mohon maaf kalau saya mungkin mencontohkan ini pohon lengkeng. Cuma 1 hari juga enggak kita nanamnya. Tapi kalau ini hidup bisa belasan tahun, ajas manfaatnya kalau baik berarti sudah bisa kita hitung sendiri. Itu aja ya, contoh yang konkret aja. Jadi ada yang bisa kita kerjakan yang relatif waktunya tidak terlalu banyak, biaya juga tidak terlalu banyak menurut saya. Tadi udah dasarnya relatif. Tapi ketika kita mencoba merenung bagaimana tanaman itu bisa memberikan kontribusi kepada kita yang begitu lama, begitu luas dan lain sebagainya. Ini kami juga di kehutanan tentunya punya program yang sebutlah Renstra-nya di kehutanan. Salah satunya tadi sudah disampaikan. Sederhananya kita itu punya program bagaimana penutupan lahan supaya menjadi hijau, Pak. Jadi ulah nepikeun ka aya lahan anu nganggur, kira-kira seperti itu ya. Anu merana karena tidak pernah kita olah. Karena kita tidak pernah menjamahnya tentang itu. Ini tertera sekali ada gerakan ngahijaukeun leuweungan. Atau kalau saya lebih terngiang dengan pernyataan Pak Haji Yaya, bagaimana caranya kita bisa menghijaukan hati kita, anak-anak kita. Nah kalau diterjemahkan menghijaukan itu cinta terhadap tanaman, dengan cinta itu aplikasinya bisa menanam. Ya nggak? Pemerintah sudah berupaya. Orang nikah sekarang harus, sebutnya himbauannya ya. Berapa neng Bekti? 10? 5. Nah, orang yang ulang tahun 1. Itu 1. Naik pangkat neng banyak. Panjang motor, iya, sampai terus gitu. Itu sebuah cerita dorongan emosional kepada kita semua supaya kita bahu membahu mengamankan ya dunia sebenarnya Pak. Kalau lebih jauh, pemanasan global itu dipicu karena salah satunya di bumi ini gararunul Pak, tanamannya nggak ada. Nah kalau kita tidak peduli terhadap itu, kekhawatiran manusia itu rupa-rupanya akan lebih cepat terjadi. Kalaupun memang itu qadarullah akan terjadi, tapi kita kan disuruhnya juga untuk berupaya dan berusaha, ya nggak Pak? Nah itu yang berhubungan dengan sosialnya sebenarnya. Secara tidak terasa oleh kita, padahal intinya lamun dilenyepan kira-kira gitu ya, mencek kerusalan ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Kari, mudah-mudahan damel abdi sing janten ibadah, sing janten kamanfaatan, kanggo dulur-dulur puring anu bakal meureun ayeuna can lahirnya. Bisa terjadi turunan kita, betul Pak. Ya. Saya kadang-kadang izin Pak Kepala Desa, teringat lagi ya dengan sejarah dulu. Waktu kita itu ada program beli 1 dapat 2 Pak dari Al-Basiyah. Di Mekarsari inilah saya ditangisi oleh masyarakat Mekarsari. Kenapa ditangisi? Dia bingung. Begitu menerima benih Al-Basiyah, karena dia sudah tua, dia seolah-olah merasa utang budi lah intinya mah. Pak yuk kudu kumahan kayak abi lamun panen ngajuang. Saya bilang, harus ini selesai sampai di sini. Hanya Allah lah yang tahu. Tapi spontan dia panggil lah. Bapak tinggal milih di kebun abi itu nugas gede, sok ayeuna Allah aja. Masih ingat Paman enggak? Ya itu. Dia sambil nangis Pak. Nangis terharu. Gitu.
Kemudian saya juga sampaikan kepada Pak Maman, kebetulan di situ ada madrasah yang membutuhkan, saya kasihkan. Oke, itu bagian dari ilustrasi kemanfaatan. Saya pikir begitu Pak Buya. Tadi apa yang digambarkan atau harapan Pak Kumu, betul, kita harus optimis. Jangan kecil hati, sekarang lagi booming-boomingnya umpamanya pariwisata ke pantai dan lain sebagainya. Besok-besok mereka jenuh Pak. Mungkin akan mencari Mekarsari ketika memang durian montongnya atau durian busangkinya dan lainnya kan sudah berbuah. Nah persoalannya, Bapak dan Ibu dari sekarang harus ikhlas untuk mengawal supaya menjadi itu sukses. Setuju kan Pak? Bapak BPD, PM semuanya ya. Nantinya kan bisa disebarluaskan obrolan-obrolan kita. Izinkan saya juga mau cerita Pak. Nanti kalau ada perlu tambahan Pak Maman, kita punya yayasan yang Jaya Lestari di Paholil. Minta aja lah 100-200 pohon mah ada durian di sana. Ya, kita udah beli lagi Pak Haji ya yang di sana. Disimpan tapi sekarang nggak di situ karena nggak ada yang ngurus. Disimpannya di Paholil. Itu. Izinkan saya cerita, kemarin juga saya masih berkunjung lagi. Serta saya. Saya pernah menangis karena merasa terharu. Seumur saya gitu, baru pernah membeli durian seharga 700.000 satu. Kenapa bisa terharu? Dia lah menute mampu, tapi hayang kadang-kadang dia merot itu mah ayo cah. Ya, seperti itu ya yang gambarannya. Nah, output dari tafakur itu saya ingin mencoba bareng-bareng sama bapak-bapak kayak sekarang. Barusan udah ngobrol ke Pak Ahmad, mungkin insya Allah saya juga ingin memberikan kontribusi atau menambah semangat lah kira-kira seperti itu. Tapi sudah ada yang megangnya nanti yayasan itu ya, dengan Pak Holil lah. Dia kemarin udah beli satu L300 tapi yang kecil karena saya inginnya ada edukasi ganji. Jadi tidak ujung-ujung gede segitu. Supaya apa ya, ada semacam kesinambungannya lah. Oh dari kecil ada yang sudah gede dan sebagainya. Saya lanjutkan lagi cerita saya ya. Kemarin saya datang yang kemarin itu saya cukup terpukul, merasa sedih lah. Kenapa? Si lokasinya itu tidak terawat. Itu adanya di Cilongok Pak. Awalnya dia merasa terobsesi dengan Pak Jokowi, ada program itu menanam durian bawor, ya nggak? Pada waktu itu saya datang makan di sana, bisa memetik di sana dan bisa membeli bawa ke rumah. Datang kemarin yang berbuah cuma satu, saya tanya, Pak kenapa ini seolah-olah terbengkalai? Ganti kepala desa, cina. Aduh. Nah ini makanya saya mau cerita ini Pak. Dilanjut. Ini jangan sampai terjadi karena ganti kepala desa, ini tidak ada yang ngurus Pak. Justru ini kalau ibaratnya tongkat estafet kepada bapak-bapak dan anak-anak bapak nanti dilanjutkan, atau siapapun nanti yang menjadi kepala desa dan perangkat desanya, mohon sama istilahnya merapatkan barisan untuk mengawal program dimaksud supaya manfaatnya kan lebih berasa. Kira-kira seperti itu. Tadi Pak Haji Yaya pesannya saya dengar nih ke Pak Han. Apa orang di sini tidak senang memelihara lebah madu, kemudian trigona dan lain sebagainya gitu? Mungkin ke depan nanti bisa dikembangkan. Kenapa? Karena itu akan berhubungan. Ada simbiosis mutualisme antara tanaman dengan binatang dengan manusia sebenarnya. Allah sudah mewanti-wanti bagaimana sebenarnya untuk melestarikan alam. Salah satunya kalau menurut saya itu. Jadi lamun nyeruan nyesep madu nu aya dina kembang, si kembang eta teh insyaallah jadi berbuah sare tina eta. Mohon. Terus tuh eta geus kitu euy dituna dikumpul-kumpul dicokotan ku pahaed. Tapi lamun nyeruan bisa ngobrol, obrolan teh kieu lillahi taala asal zaman udah ibadah. Coba nih di sini ada apa aja ya? Buka aja di Al-Qur'an seperti itu. Makanya salah satu riwayat kambing, sapi, hewan pokoknya ridho disembelih dan dimakan dagingnya oleh manusia yang memang yang mau beribadah. Begitu Pak. Nah mudah-mudahan dengan dasar seperti tadi akan istilahnya menjadikan support kepada kita semua.
pesan yang pertama yang kami sampaikan, mari kita kawal anu diprogramkan ku Pak Gubernur. Pak Gubernur itu seolah-olah mendeklarasikan untuk menanam 50 juta pohon ya Pak ya. Sampai sekarang udah 48 juta sekian Pak. Lamun ayeuna Bapak ieu geus nanam lagi kan ada etanam. Kita udah bisa melaporkan sudah ratingnya naik lagi. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah tertutupi itu. Tapi intinya sebenarnya bukan terhenti sampai di situ. Hanya itu yang menjadikan support saja supaya masyarakat yang ada di Jawa Barat ini mau menanam pohon. Nah, pertanyaannya, bagaimana nanti strategi bapak-bapak semuanya untuk menggenjot dari seremonial pada hari ini supaya dia pada mau menanam. Toh akhirnya kalau yang dia tanam, yang dia perbuat memberikan hasil bukan untuk siapa-siapa. Begitu kan Pak? Hal yang paling saya pernah ngobrol dengan seseorang, hal yang paling menjadi ganjalan kenapa orang tidak maju adalah malas tuh. Jadi bagaimana Bapak bisa menggenjot saudara-saudara Bapak, teman-teman kita supaya tidak malas lagi. Karena untuk di Mekarsari kayaknya peluang untuk menanam itu banyak sekali. Contoh lahan luas, tenaga ayah, kabisa nyampak, beren kira-kira gitu. Ngan dibere hoream jeung males mah eta aduh. Penyakit, ya bisa dikatakan penyakit. Nah, mudah-mudahan saya juga ikut berdoa, salah satunya doa realnya Pak Haji Hayen, tolong catat kata-kata saya dan itu ditindaklanjuti nanti dengan Pak Holil. Ikut bareng-bareng lah untuk menanam. Kemudian juga bagaimana kita sama-sama memberikan support kepada masyarakat untuk bisa menindaklanjuti kegiatan seremonial pada hari ini. Boleh ini juga kalau menurut saya nih, ieu teh kan deklarasi urang sebenarnya mah bender ieu teh. Jadi lamun ngalirik ieu naon ieu nuluykeun anak kumaha gitu. Bagaikan begitu. Kira-kira seperti itu ya Pak, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kata-kata saya tidak banyak yang mengena kepada sasaran, tapi paling tidak mungkin Bapak dan Ibu ada sinyalemen yang arahnya kemana bisa tertangkap lah. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf karena itu kekurangan, kelemahan dari saya, semuanya dari saya. Kalau ada manfaatnya itu hanya dari Allah semata. Mudah-mudahan Bapak bisa memaklumi. Akhir kata,